Saya akan berbicara saudara tentang weakness atau kelemahan saudara. Karena di dalam setiap kehidupan kita, semua kita pasti punya yang namanya kelemahan. Tapi sebelum saya berbicara hal ini saudara, saya ingin jelaskan dulu apa sih yang membedakan antara kelemahan dan dosa itu sendiri. Ya, dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dosa itu adalah harmatia, miss the target. Kita meleset dari tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Itu lebih tingginya lagi. Nah, tetapi saudara, kalau bicara kelemahan, kelemahan tidak selalu berakhir dengan dosa. Tapi kelemahan ketika kita biarkan dan kita hidupi terus saudara, maka akan melahirkan dosa-dosa dan dosa yang lain. Jadi saudara, makanya saudara di dalam Alkitab juga ditulis kelemahan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan seseorang. Tentunya kelemahan itu diharapkan akan membawa orang itu jauh lebih lagi bergantung kepada Tuhan seperti Paulus katakan. Cukup kasih karunia-Ku kata Tuhan seperti itu. Dia enggak dihilangkan saudara kelemahan yang ada di dalam kehidupannya. Nah, saudara kelemahan yang dibiarkan di dalam kehidupan kita disembunyikan saudara tutupin. One day satu hari itu akan menjadi semacam sisi gelap atau dark side. Yang akan muncul itu kapanpun saudara. Itu bisa muncul saat ini. Atau bisa muncul satu hari kelak saudara. Yang berbahaya adalah ketika engkau dalam posisi yang tinggi dan tiba-tiba itu muncul. Enggak heran ada begitu banyak orang saudara mereka jatuh di sana. Mereka jatuh ketika dalam posisi yang mungkin buat mereka adalah puncak. Ada orang-orang saudara begitu itu dark side sisi gelap itu muncul ketika mereka berkeluarga. Sehingga keluarganya berantakan. Pilihannya cuma sederhana saudara. Kalau kita punya kelemahan, kita mau simpan sampai kapanpun saudara. Satu hari kelak itu pasti akan muncul. Tinggal menunggu waktunya. Yang harusnya yang terjadi adalah apakah kita mau terus simpan atau kita izinkan Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Kita baca Matius 8 ayat 17 saudara. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, saudara. Nah, kalau saudara kita lihat di sini berarti ini nubuatan Nabi Yesaya bahwa di dalam kehidupan kita kelemahan, penyakit itu selalu ada, saudara. Ya, kita nggak perlu tiba-tiba kita kepingin bahwa hidup kita tidak ada semuanya itu. Ya, makanya saudara, selama kita hidup di dunia, saudara, kelemahan itu akan muncul dalam kehidupan kita. Ada kelemahan. Kenapa kok kelemahan itu bisa bertahan sekian lama? Karena mungkin kelemahan itu tidak pernah kita selesaikan dan kita minta pertolongan. Seringkali sudah kita berusaha dengan kekuatan manusia. Padahal kelemahan itu harusnya kita minta pertolongan Tuhan. Semakin membuat kita bergantung sama Tuhan. Dan juga kita minta pertolongan komunitas kita. Makanya banyak orang sudah disimpan, saudara, penyakit dan kemiskinan. Itu akan terus terjadi. Itu sebabnya saudara, kalau ada kelemahan maka Tuhan akan memberi kita kekuatan. Kalau ada penyakit maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Demikian juga kemiskinan. Bahwa Tuhan akan melepaskan berkat bukan untuk kita nikmati. Tetapi berkat itu untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita yang mereka kekurangan. Karena Alkitab saudara berkata bahwa di muka bumi ini selalu akan ada orang miskin. Dia nggak ada. Itu sebabnya saudara kita butuh berkat supaya kita bisa menjadi berkat buat mereka. Nah, saudara, 3 hal ini akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa respon yang terjadi saudara dengan kelemahan ini, saudara. Respon yang benar adalah menyadari saudara kelemahan itu. Menerima masukan dari orang lain. Ada banyak orang gak mau terima saudara. Sepertinya kalau ada orang kasih masukan tuh nyerang kita. Atau mungkin kita kekeh, kokoh. Gak mau digoyang sama sekali. Udah itu hidup saya. Saya mau terima seperti ini terserah saya. Ya itu biar dimakan satu hari saudara. Dan itu akan menjadi dark side satu hari muncul. Kita gak tahu kapan itu muncul. Kalau lebih baik saudara, kita menyadari saat ini, di proses saat ini, ketika kita berada dalam posisi tertentu, ketika kita dalam posisi keadaan yang lain yang lebih tinggi lagi,
udah selesai, saudara. Ya, lalu memperbaiki, saudara. Jangan terus pasrah. Ya udahlah seperti ini. Ya, dan semakin bergantung kepada Tuhan, saudara. Kita harus semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, respon kita yang salah, saudara, adalah down. Aduh, saudara, menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan lingkungan. Bahkan menyalahkan Tuhan. Minder. Seringkali, saudara, karena kelemahan yang kita buat, kita selalu berkata bahwa itu gara-gara orang lain. Gara-gara orang di sekeliling kita. Oh, itu gara-gara mereka. Oh, Tuhan tidak adil. Ini respon yang salah, saudara. Respon yang benar adalah sadari, perbaiki, bergantung dengan Tuhan, saudara. Ya, minder. Minder itu pembunuh potensi yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Ketika engkau minder, engkau mulai nggak mau muncul, setiap potensimu engkau bunuh. Dan akhirnya, saudara, kita tidak bisa berbuat apapun. Pilih mau respon yang mana. Ya, kalau respon kita benar, maka hidup kita akan dipulihkan. Kalau respon kita benar, maka engkau akan semakin melihat kuasa Tuhan itu semakin nyata, saudara. Ini contoh, saudara. Kalau saudara lihat perumpamaan talenta, Matius 25 ayat 24, saudara dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, dia menyalahkan. Ada seringkali banyak, saudara, orang yang punya kelemahan malah menyalahkan yang lain. Bukan terima. Ingat, saudara, pastikan kelemahanmu itu, saudara, bukan kelemahan. Bedakan antara kelemahan dan dosa. Kalau dosa itu bukan kelemahan, dosa adalah dosa. Tapi kelemahan yang dibiarkan, saudara, akan menjadi dark side dan bahkan akan menghasilkan dosa. Setiap orang, kenapa, saudara, saya tergerak untuk menyampaikan ini? Karena ada banyak peristiwa, saudara, yang Tuhan itu tunjukkan bahwa ternyata ada begitu banyak kelemahan yang ada di dalam kehidupan saya pribadi. Saudara, seringkali saya sering katakan, saudara, kepada para pemimpin, yang kalau saya ngobrol santai, saya ngomong gini, seringkali kekuatan kita itu akan menjadi kelemahan kita. Bahkan konsentrasi kita, saudara, passion kekuatan kita, seringkali itu yang menimbulkan kekecewaan yang paling besar dalam hidup kita. Apa itu, saudara? Kekuatan yang akhirnya bisa jadi kelemahan kita. Saudara, saya pribadi adalah orang yang kepingin segala sesuatu cepat, saudara. Saya kepingin semuanya. Maksud saya, saudara, ya kalau saya berpikir gini, kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat, kira-kira gitu kan. Ya, tapi akhirnya, saudara, apa yang terjadi di dalam diri saya? Saya jadi kurang sabar. Saya seringkali tidak bisa terima, saudara, ketika orang bergerak kurang cepat, misalkan begitu. Apakah kesabaran ini hanya sekedar kelemahan? Kalau ini dibiarkan terus, saudara, satu hari juga bisa menghasilkan dosa. Saudara, bagaimana bisa dosa? Bisa saja, saudara, kalau saya sampai maki orang dengan kata-kata yang kasar. Dan tiba-tiba, saudara, itu akan menghasilkan dosa. Jadi nggak bisa ditolerir dalam arti, bagaimana ya, tetap kita bisa bergerak dengan cepat tapi lebih sabar. Ya, itu siapa yang bisa tolong kalau bukan Tuhan yang tolong? Tak ada yang lain. Saya sejak kecil itu, orang tua saya, saudara, kalau saya sakit, langsung dibawa ke dokter. Saya sakit, langsung diberi obat. Dan itu terus bertumbuh, dan kebetulan dulu waktu saya kecil, sakit-sakitan, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara, dan itu terbawa. Lalu terbawa menjadi sampai hari ini ketika kita mengenal Tuhan, saudara, tanpa sadar bahwa Tuhan mulai tunjukkan, melewati beberapa kejadian, saudara. Dan saya mulai tahu bahwa Tuhan tunjukkan, ini loh kelemahanmu. Ya kan? Sebelum Idul Fitri, saudara, waktu donor darah, ya, itu istri saya ikut donor darah, saya nggak ikut donor darah karena saya minum obat itu untuk asam lambung. Dan tiba-tiba waktu kami baru berangkat pergi berlibur di luar, bukan berlibur sebetulnya, kami ini kunjungi melayat, ada istri dari hamba Tuhan, pendeta dari
GPA yang meninggal dan kami harus berangkat ke sana sekaligus. Dan pulang itu kami lihat dari PMI, ada selembar kertas yang mengatakan harus cepat konsultasi, saudara. Saya baca, ini ada apa ini konsultasi? Aduh saudara, saya bisa bingung, saudara, ketakutan, damai sejahtera hilang. Karena saya searching di internet, saya cari, saudara, oh kemungkinan besar ini ada penyakit menular dan bla 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 bla. Dan masalahnya saudara, itu harus seminggu masih tutup, masih buka setelah liburan. Itu saya hilang damai sejahtera saya. Saudara, pikiran gak karu-karuan saudara. Ini jangan-jangan. Dan waktu itu saudara saya tahu saudara, bahwa tiba-tiba Tuhan itu seperti tunjukkan, ini loh kamu kelemahanmu tuh. Saudara, Alkitab itu berkata bahwa kita itu akan bergerak dari iman menuju iman. Iman itu banyak saudara. Ada orang yang punya iman tentang kemakmuran tapi dia gak punya iman tentang karakter moralitas. Sehingga dia bisa diberkati tapi moralitasnya hancur. Ada orang saudara yang punya iman yang kuat tentang kesembuhan. Tetapi dia tidak punya iman sesuatu yang lain bergerak bersama dengan Tuhan. Misalkan begitu. Sama. Saudara, ternyata Tuhan tunjukkan. Saya nggak ada takutnya saudara untuk memulai sesuatu pergerakan. Untuk membuat sesuatu saya nggak pernah takut. Nggak punya uang, jalan nggak pernah takut saudara. Tapi tiba-tiba hanya karena selembar kertas. Saya bisa ketakutan nggak karu-karuan saudara. Di situ Tuhan ngomong gini. Nih, gara-gara selembar kertas kamu bisa ketakutan seperti ini. Ya sekarang Alkitab bukan kertas lagi kan. Alkitab sudah jadi handphone. Tapi kan Alkitab dulu kan juga kertas. Terus Tuhan ngomong, dulu kamu lihat Alkitab itu juga selembar kertas. Kok kamu lebih percaya dengan yang kertas yang ini daripada kertas yang Alkitab? Padahal saya datang beberapa kali saudara di ibadah waktu itu. Ada Fani yang khotbah saudara. Terus di barat itu waktu itu sebelum saya khotbah saudara. Terus beberapa minggu kemudian saya lihat dengar saudara, wih itu ayat-ayat semua bicara tentang ketakutan semua. Loh, saya ini juga sering khotbah tentang ketakutan. Ternyata saya sendiri masih takut. Saudara. Dan akhirnya saudara, jadi liburan itu sebetulnya saya nggak bisa nikmati sebetulnya gitu aja. Udah damai sejahtera hilang. Sampai akhirnya hari Senin lalu ke mana? Ke PMI dikonsultasi ternyata ada hepatitis C katanya ada virus. Waduh, saudara, ya udahlah. Lalu enggak tahu berapa hari kemudian dia tes ke laboratorium Prodia negatif, saudara. Enggak ada. Enggak percaya, saudara. Saya harus tes karena itu juga menular. Saya tes negatif juga, saudara. Bayangkan, rugi ya liburan 1 minggu kan, saudara. Enggak bisa nikmati. Tapi hari itu saya tahu, saudara, Tuhan itu tunjukkan gini loh, saudara. Ini loh kelemahanmu. Dan saya mulai sadar saudara. Setiap kali saya hadir misalkan kalau ada nganter orang sakit itu saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Ternyata saya punya traumatis yang luar biasa saudara. Karena dulu saya nemani papa saya 7 tahun saudara sakit. Setiap kali konsultasi ke dokter saya tahu saudara kami berusaha untuk yang terbaik. Dan selalu saya mendengar jawaban dari dokter yang tidak baik selalu begitu. Makanya tidak saya izinkan papa di luar aja saya yang masuk. Saya ceritakan, saya konsultasi kepada profesor, saya jelaskan ciri-cirinya. Dan profesor itu katakan ini enggak bisa sudah. Ini udah stadium akhir. Terus saya keluar, saya lihat wajah papa saya. Papa saya tanya gimana. Lihat dia nggak bisa ngomong waktu itu udah dilubangi. Saya ngomong, dan apa-apa ayo pulang Pak. Tapi itu saya simpan saudara. Manusia itu kadang-kadang berusaha untuk membuang apa yang dia nggak sukai tapi tanpa sadar dia tersimpan di bawah sadar. Yang membuat akhirnya tanpa sadar. Saya lebih mempercayai obat daripada Tuhan. Saya lebih mempercayai dokter daripada Tuhan. Padahal ada bagian yang lain saya sangat percaya sama Tuhan. Nah itu kelemahan saudara. Makanya saya kepingin share dengan saudara bahwa jangan saudara takut mengakui kelemahanmu. Cuek. Gak peduli dengan yang lain. Itu adalah kelemahan. Sombong, itu adalah kelemahan. Saya mau beritahu saudara. Pelihara, simpan dengan baik-baik, maka satu hari akan meledak itu. Lebih baik saudara, sekarang kita menyadari dan kita minta pertolongan Tuhan. Lebih baik hari ini kita sadar, kita butuh pertolongan orang-orang di sekeliling kita, bapak rohani kita, komunitas kita. Kita katakan tolong doakan saya. Jika tidak,
kita tinggal akan menunggu waktunya. Kehancuran akan tiba, saudara. Mau pilih yang mana? Nunggu hancur baru sadar? Atau lebih baik sadar dulu sehingga tidak hancur? Pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ada yang pilih yang kedua, saya doakan. Ya kan? Saya pilih yang pertama. Kalau Tuhan bukakan untuk menyadari saudara, aduh itu anugerah. Walaupun saya tahu ya ampun, Tuhan saya ternyata rapuh ya. Ada di bagian-bagian yang lain saya begitu kuat. Di bagian tertentu saya rapuh. Tapi it's okay saudara. Saya akan berusaha, apalagi suruh doain. Kesembuhan, aduh saudara ada aja saudara. Saya pernah loh saudara dipanggil orang sekeluarga saudara, ini omanya sakit dulu di Premier itu saudara, di HCOS dulu saudara. Saya tahu kenapa saudara, karena ini kayaknya omanya ini sangat dicintai keluarganya. Karena keluarganya semua berkumpul dan mereka ini omanya udah usia 80 lebih saya masih ingat. Itu sudah koma saudara. Dia minta saya doakan bukan diserahkan, tapi dia pesan, dia ngomong gini, tolong doakan supaya dipulihkan. Bayangkan saudara. Saya datang di sana, keluarga besar tuh ngumpul saudara. Saudara langsung nyali saya habis saudara itu. Terus saya ketemu keluarganya. Ini minta didoakan seperti apa saya katakan. Ya kalau bisa Tuhan buat mujizat. Masih percaya saudara. Wah ya hari itu saudara saya ngomong gini. Oke, saya nggak bisa berdoa seperti itu saya katakan. Kalau kamu mau berdoa dengan saya hanya bisa berdoa biar kehendak Tuhan yang terjadi. Terus baru satu orang keluarganya ngomong, oke enggak apa-apa. Saya nggak tahu, kita serahkan ke Tuhan. Mereka diskusi. Diskusi dulu saudara. Sebelum berdoa saya katakan. Waduh kalau enggak saya dihakimi saudara setelah itu. Dan betul saudara. Mereka ngomong ini udah lama saudara. Udah banyak hamba Tuhan doain saudara. Nggak sembuh, nggak meninggal. Bayangkan. Ya udah mereka diskusi, oke serahkan ke Tuhan. Saya dengan tegap saya masuk ke ruangan dan saya berdoa. Nggak sampai 1 jam meninggal saudara. Jadi kabari saudara. Ya kan? Apakah saya nggak pernah ngalami mujizat? Oh pernah saudara. Mujizat yang kami lihat sendiri. Kaki saya dulu ada mata ikan. Ya, banyak mata ikannya saudara. Yang satu di bagian kaki itu dapat dioperasi. Saya masih ingat dioperasi dokter rumah waktu itu. Waduh, begitu dilihat dokter rumah di bawahnya ini ada 8 atau 9 mata ikan. Saya nggak tahu kenapa itu. Waduh, saya ngomong kalau dioperasi satu-satu itu sampai kapan saya kata. Saya ingat kok itu, saya bangun tidur, saya tumpang tangan. Dan saudara enggak lama saya tumpang tangan, hilang, sembuh semuanya. Tapi tetap saudara, saya tahu bahwa iman kesembuhan ini perlu saya bangun. Saya harus memberanikan diri untuk berkata bahwa engkau yang sakit Tuhan sembuhkan. Ini saya mesti lawan saudara. Ya, itu kelemahan. Yang mau enggak mau harus kita akui. Nah saudara, Tuhan ingin kita menang dari setiap kelemahan kita loh saudara. Tapi bersama dengannya. Nggak bisa saudara sendiri. Supaya kita menyadari bersama dengan Tuhan itu pasti menang kita. Lebih daripada pemenang. Jadi Tuhan itu kepingin saudara engkau dalam kelemahan bukan kau lari ke tempat yang lain yang salah. Engkau harusnya datang kepada Tuhan. Engkau Tuhan tolong saya. Tuhan Roh Kudus tolong kami. Aku mau menang bersama-sama dengan engkau. Kalau sampai kita berusaha untuk menang dengan diri kita begitu kelihatannya kita menang. Kelihatannya nih padahal belum menang nih. Waduh sombongnya minta ampun. Udah mulai seperti hebat seperti apa dan tiba-tiba dia jatuh lebih dalam lagi. Dia frustasi dalam hidupnya. Tuhan ingin kita menang kok dari setiap kelemahan kita. Tapi harus bersama dengannya. Ya supaya kita menyadari bersama dengan kita pasti menang. Nah saudara jika respon kita benar nih perhatikan ini. Ini penting sekali. Semakin kita menyadari kelemahan kita, saudara, disitulah juga kita semakin menyadari kekuatan Tuhan. Hebat enggak? Jadi saudara semakin menyadari kelemahanmu, di saat yang sama, kalau engkau respon benar dan melihat dengan Tuhan benar, engkau akan melihat kekuatan Tuhan bahwa begitu hebat dalam hidupmu. Tapi kalau kita tidak menyadari kelemahan kita tutup kelemahan kita, saya ragu saudara akan menyadari kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Maka ada banyak orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia tidak sadar bahwa dia lemah sebetulnya. Semakin saya tahu kelemahan, saya semakin tahu engkau Tuhan hebat.
masih mau pakai orang yang punya kelemahan yang begitu seperti ini? Kok masih engkau pakai ya Tuhan? Makin saya sadar, saya butuh Tuhan. Ingat, semakin kita menyadari kelemahan kita, di situ juga kita semakin menyadari kekuatan Tuhan. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Saudara, tidak ada pengampunan tanpa luka. Tidak ada mujizat tanpa masalah. Tidak ada kemuliaan tanpa kehinaan. Dan tidak ada kekuatan tanpa kelemahan. Saudara, tanamkan semua di sini, saudara. Kalau saudara ingin belajar pengampunan, kau mesti dilukai. Jangan ngomong belajar pengampunan tanpa luka. Jangan pernah bicara mujizat tanpa masalah. Jangan pernah bicara kemuliaan tanpa kehinaan, saudara. Dan jangan pernah berbicara kekuatan tanpa kelemahan. Makanya saudara, kalau kita melihat semuanya ini, inilah yang harusnya kita lihat. Kenapa ada luka? Karena Tuhan ngajari kita ke pengampunan. Kenapa ada mujizat? Karena masalah selalu akan ada dalam kehidupan kita. Kenapa ada kemuliaan? Karena kehinaan itu ada, makanya Yesus itu menjadi hina, saudara. Dan akhirnya dia dipermuliakan. Kenapa saudara ada kelemahan? Karena Tuhan akan berikan kita kekuatan. Simple seperti itu. Ya, jangan terus ngomong kekuatan, kemuliaan, mujizat, pengampunan tanpa kita lihat ada sisi-sisi yang lain. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Rasul Paulus berkata, aku bermegah atas kelemahan, bagaimana bisa dia bermegah atas kelemahan? Kenapa saudara kita bisa bermegah dalam kelemahan kita? Nah ini saudara. Supaya kita yang pertama ini tetap sadar bahwa kita tidak lebih baik daripada yang lain. Halo? Jangan menghakimi saudara. Kadang-kadang saudara orang lain jatuh itu di tempat yang belum kita nyampe ke sana. Saudara. Ya. Engkau hakimi orang, wih ini kok bisa ya pelayanan padahal punya anak cuma segini, harusnya bisa. Belum saudara. Ya anaknya udah remaja, anak kita masih kecil, engkau belum nyampe ke sana. Nanti kalau nyampe ke sana, kita akan melakukan hal yang sama. Maksud saya begitu. Ya, jadi hati-hati. Kita belum sampai ke sana nih, saudara. Ya, saya sering kali ngobrol nih sama Angga, sama para pemimpin. Kita sering kali ngomong gini, iya ya kok ada ya hamba Tuhan itu. Begitu dia diberkati luar biasa bisa koleksi mobil sampai 10 mobil. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Terus kita mikir, kita tidak akan terjadi seperti itu. Iya, kita hari ini nggak bisa seperti itu. Karena kita tidak bisa beli mobil 10, saudara. Tapi coba, kalau kita tidak bertobat dulu, nggak siap-siap. Kita ini, saudara, tiba-tiba digaji, coba nggak? Gaji kita 1 M 1 bulan, kayak gitu. Mungkin setiap bulan kita beli 1 mobil, itu bisa-bisa. Koleksi kita bukan 10 mobil, mungkin 20 mobil bisa, saudara. Lebih parah daripada mereka. Kenapa sih hamba Tuhan tuh bisa jatuh seperti itu? Lalu kita pikir kok bisa ya? Oh dia mungkin dasar imannya kurang kuat. Saudara berpikir bahwa kita mikir bahwa dia jatuh, kami tidak akan jatuh. Hati-hati saudara. Ketika engkau hakimi maka Tuhan akan izinkan kau terjadi di tempat itu. Dan baru sadar, ternyata Anda semudah itu. Kita belum ada di sana. Jadi kalau kita hanya melihat begitu, cuman kita hanya bisa belajar gini saudara. Tuhan, bagaimana caranya supaya aku tidak ngalami seperti itu ya? Apa yang harus aku lakukan? Semakin saya melihat, saudara, semakin saya tahu bahwa ya, di atas sana, di luar sana, akan ada begitu banyak jebakan-jebakan yang akan kita lewati para pemimpin. Dan kita harus hati-hati sekarang. Jangan menghakimi, saudara. Kita tidak lebih baik daripada yang lain. Hanya Rasul Paulus itu tetap keren, tetap rendah hati. Nah itu saudara. Ya semakin menyadari kalau kita itu butuh Tuhan, saudara. Waduh kalau kita merasa sempurna. Saya cuma kadang-kadang lihat saudara kalau semua kerasa sempurna. Aduh saudara tinggal mau nunggu aja kejatuhan. Kita udah gak butuh Tuhan lagi kok soalnya. Kita akan merasa bahwa kita bisa melakukan semuanya sendiri. Mengakui kelemahan tidak akan menurunkan otentisitas kita, saudara, di dalam kepemimpinan kita. Enggak akan. Otentisitas itu apa sih, saudara?
kesejatian, originalitas, saudara. Jadi otentik. Jadi saudara, mengakui kelemahan itu nggak akan pernah menurunkan, saudara. Kesejatianmu di dalam kepemimpinanmu, engkau pemimpin komunitas, engkau apa, engkau jangan berpikir, engkau sembunyikan, engkau berpikir bahwa itu akan mempertahankan posisimu, no. Itu tinggal menunda kehancuran hidup kita satu hari. Kau mengakui tidak perlu, kalau ada orang lain mau memandang rendah, biarkan saudara, dia tunggu waktunya, satu hari dia akan mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah daripada yang kamu alami. Kita harus belajar jujur mulai hari ini. Kita yang punya kelemahan-kelemahan apapun, saudara, mintalah dukungan. Bapak rohanimu, mintalah dukungan komunitasmu. Siapapun, saudara. Kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu, terimalah dengan sukacita dan anggap itu, oh iya ya, saya mau menjadi lebih baik, saya mau jadi serupa seperti Yesus. Ya, mengakui. Ya, membuat kita tetap rendah hati, saudara. Kadang itu cara Tuhan. Untuk membuat kita tetap rendah hati, stay humble. Nggak ada cara yang lain. Kalau coba saudara, apa yang kita buat Tuhan berkati, Tuhan lakukan. Coba saudara. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang kita sentuh berhasil, sepertinya tidak ada kelemahan. Loh, orang nggak tahu. Ada banyak hal, kegagalan-kegagalan yang kita buat. Dan tidak ada salahnya kita cerita kegagalan-kegagalan yang ada. Saudara, kami itu sering, saudara, ada gereja yang belajar ke kita, SMCC mereka mau belajar, kita cerita. Saudara. Nah kita ini akan salah kalau kita belajar cerita yang baik-baik saja. Saudara. Sehingga dia pulang setelah belajar dari kita bukan dapat sesuatu tapi berbeban berat malahan. Saudara. Kok gereja bisa begini? Nah kita mesti ceritakan ini baiknya. Ini yang belum baiknya belum kami ceritakan. Jadi seringkali kami perlu cerita yang tidak baiknya semuanya. Supaya orang tahu bahwa setiap proses itu akan mengandung keberhasilan dan kegagalan. Selalu seperti itu, tidak ada. Saudara, memang ada Alkitab berkata bahwa apa yang kau perbuat selalu berhasil. Selalu berhasil itu apa artinya saudara? Apakah berhasil itu pasti yang kita tentukan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Belum tentu. Keberhasilan itu buat Tuhan dengan kita berbeda. Buat manusia, oh enggak ada yang gagal. Tapi sudah buat saya, kegagalan itu yang akan membuat Tuhan mengizinkan sesuatu keberhasilan dalam hidup saya, misalkan begitu. Ya, kita merasa gagal memulai usaha. Tapi Tuhan berhasil membuat kita tetap rendah hati. Tunggu dulu, yang mana? Nah kalau bayangan orang itu berhasil, semua apa yang kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Loh berarti Tuhan itu apa, saudara? Kita tetap percaya dong apa yang Tuhan terjadi dan izinkan dalam hidup kita itu apapun. Itu berhasil di hadapan Tuhan. Mungkin kita gagal mewujudkan keinginan kita. Tetapi Tuhan berhasil mewujudkan keinginannya dalam hidup kita. Nah cobalah lihat seperti itu. Kalau kita disertai Tuhan. Apapun yang kita lakukan berhasil. Amin. Walaupun manusia berkata gagal gak peduli. Tapi berhasil. Itu cuma menghitung lompatan aja, saudara. Hari ini kau gagal. Bukan berarti, saudara, terus kita akan tertinggal dengan orang yang berhasil. Ya, satu kali, saudara, biasanya dulu, saudara, kalau saya naik motor gitu ya, pulang gitu. Seringkali saya lihat, ya ini namanya kadang malam-malam gitu ya, saudara, kita ngomong, pengen agak cepet-cepetan ada orang nih, ini bawa motor, saudara, motor yang gede itu, saudara. Cepet-cepetan dia ngebut saudara. Kita ngomong, ayo cepet-cepetan. Dia pasti kalah kan saudara. Ditinggal saudara. Jauh saudara. Tapi tiba-tiba di depan, ini kelihatan dia lebih cepat nih saudara. Ternyata ini kebetulan di jalan yang sama. Tiba-tiba jadi bareng lagi dengan saya. Kenapa saudara? Karena terjebak di traffic light. Dia merah nunggu saudara. Nunggu lagi saudara. Bareng lagi ternyata. Padahal kelihatannya dia lebih cepat nih. Ngebut lagi saudara, nguang keras kencang saudara. Kok ya pas saudara. Pas saya tiba di sana, pas hijaunya. Nah saudara. Jadi walaupun dia sepertinya startnya jauh lebih awal, ternyata akhirnya bisa sama-sama loh saudara. Bahkan kalau dia tidak mogok, habis itu.
Bisa nggak seperti itu? Saya bisa lebih dulu. Kita tidak pernah tahu cara Tuhan. Kalau Tuhan kadang-kadang hentikan kita sejenak pun, itu Tuhan punya rencana. Ya, jadi coba mempercayai bahwa Tuhan itu mengendalikan kehidupan kita dan berdaulat penuh semuanya. Nah, lihat ini. Rasul Paulus bisa bermegah. Nah, saudara, Roh Kudus akan menolong. Roma 8, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa, saudara, untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara. Membantu dalam kelemahan. Saudara pasti tahu bahwa Roh Kudus itu adalah kalau penghibur. Karena dia tahu bahwa kita seringkali berduka, seringkali, saudara. Maka Roh Kudus akan berfungsi menghibur kita. Kalau Roh Kudus, saudara, membantu kelemahan kita, dia akan memberi kekuatan, saudara. Dia akan menolong kita. Makanya kalau saudara ingin Roh Kudus itu nyata, maka saudara tahu bahwa saudara ketika engkau lemah, engkau minta tolong Roh Kudus, bantu saya. Kadang-kadang orang tuh kalau sedih udah gak bisa ngucapin apa-apa, saudara. Waktu doa pun sampai gak bisa ngomong apapun. Mungkin hanya menangis saja. Ngomong-ngomong gak bisa. Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Gak tahu apa yang diucapkan. Roh Kudus akan menolong saudara. Engkau hanya teriak, Roh Kudus tolong, kau berbahasa roh. Dia akan menolong saudara untuk berdoa menyampaikan kepada Tuhan. Maka kau semakin ngerti fungsi Roh Kudus itu seperti itu. Ketika engkau sedih, engkau berduka, kau sadar bahwa dia adalah penghibur. Ya, berarti dia ada, dia nyata dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, 2 Korintus 12 ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Nah, saudara lihat itu. Saudara, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas apa? Kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rupanya saudara, dengan kelemahan kita, kuasa Tuhan akan sempurna. Ya, ada kelemahan yang terus diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Rasul Paulus ini ngomong cuma duri dalam daging, sampai hari ini pro kontra. Ada banyak teolog mengatakan bahwa ini ada kemungkinan penyakit. Atau mungkin ada sesuatu yang lain. Rasul Paulus sering berteriak kepada Tuhan, tapi Tuhan katakan cukup kasih karuniaku. Karena dengan kelemahanmu, kuasaku semakin sempurna. Bayangkan kalau Rasul Paulus tidak punya kelemahan. Mungkin saudara dia sombongnya setengah mati. Orang ini orang hebat saudara. Udah pinter, dari keluarga kaya, berkuasa. Semua dia punya. Dia bilang dikatakan bahwa semua itu anggap sampah. Kalau sampai titik tertentu Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan ingin, Tuhan sayang. Tuhan mau jagai agar Paulus finishing well. Mengakhiri semuanya dengan baik dalam kehidupan kita. Dalam kehidupannya saudara, Tuhan mau semuanya selesai dengan baik. Itu sebabnya saudara, ayo sama-sama saudara, apapun kelemahanmu hari ini, Tuhan tahu. Dan jangan pernah sekali-kali engkau datang pada orang yang salah. Kalau engkau datang kepada orang, pastikan bahwa orang itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dulu. Percaya Tuhan sanggup melakukan. Lewat caranya dia. Minta Roh Kudus untuk menolong kita. Komunitas, pemimpin kita, bapak rohani kita. Gak perlu malu saudara. Kalau engkau malu, engkau diamkan dan tiba-tiba itu akan menjadi sisi gelap, dark side-mu. Satu hari munculnya kita gak tahu. Bisa muncul dalam ketika engkau sudah berkeluarga. Itu bisa muncul ketika engkau menjabat sebuah posisi yang tinggi. Dan itu lebih menyakitkan ketika kita jatuh di sana. Korbannya jauh lebih banyak. Bukan hanya saudara yang jatuh. Tapi ada begitu banyak orang di sekeliling akan ikut jatuh. Itu sebabnya, ayo sama-sama. Jangan takut, jangan sembunyikan setiap kelemahan yang ada. Dan ayo kita menang karena Tuhan mau kita lebih daripada pemenang. Tuhan mau kita menang, amin. Ya, gak ada satu pun ngomong sama kiri kanan. Tuhan mau kamu menang loh. Ngomong, kalau ngantuk dorong aja saudara. Ya kan?
Tuhan mau kamu menang, ya kan? Kalau masih nggak serius, pukul aja nggak apa-apa, saudara. Wah, kamu nggak gitu kan? Ya, Tuhan mau menang. Ya, jangan terus melegalkan, saudara. Ya ini kelemahan saya, ya seperti ini mau apa? Oh, nggak bisa. Saudara ngomong gini, Tuhan bisa tolong kamu. Ayo bangkit bersama-sama. Supaya kita semakin menyadari bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri sebelum kita akan masuk perjamuan kudus, nanti saya serahkan ke Dian. Ayo kita ambil waktu sejenak, saudara. Para pekerja perjamuan kudus boleh maju ke depan. Saya percaya, saudara, waktu saya sampaikan kebenaran ini ada begitu banyak yang muncul, lalu mulai muncul dalam hidupmu, ada kelemahan-kelemahan ya, yang mungkin bangkit. Ya, saudara mulai datang dan berdoa kepada Tuhan, ngomong, Tuhan tolong saya. Ya, akui, nggak usah disimpan, nggak usah disembunyikan, nggak usah seperti apa. Dan kita harus menang dari kelemahan itu. Oke? Ya. Nah, habis ini perjamuan kudus, saudara yang saudara belum percaya, jangan ambil perjamuan kudus, nggak apa-apa. Nggak harus ambil sekarang perjamuan kudus ya. Hormati perjamuan kudus ini. Ya nggak harus, saudara harus ambil perjamuan kudus ya. Saya akan berdoa, selanjutnya saya serahkan. Mungkin Dian bisa maju ke depan. Ada berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh? Angkat tanganmu, saya akan berdoa. Setiap kelemahanmu engkau angkat. Bapak, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami punya kelemahan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau punya tujuan yang lebih hebat daripada semuanya itu. Tolong Roh Kudus setiap kami untuk kami menang. Tolong Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang membawa dan menyatakan pribadi-Mu Tuhan. Supaya kami menang dengan semuanya itu, bahkan kami lebih daripada pemenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang berdoa.